perbuatan yang dilakukan oleh manusia kalau tidak berdasarkan ilmu, maka hasil karyanya banyak yang tidak beres. Manusia belum tahu apa-apa, kemudian oleh Allah diajarkan atas apa yang ketidaktahuannya. Melalui itulah Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayatul Ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tamu Allah di rumah Allah, beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan insya Allah dengan niat yang ikhlas tercatatlah ia sebagai amilus sholihat untuk masing-masing kita. Selawat beserta salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang membawa umat manusia ke arah yang terbaik dalam kehidupannya, menuju dunia yang baik kita hadapi, menuju akhirat yang baik yang akan kita tempati, dengan berpedoman kepada agama yang diturunkan oleh Allah kepada kita, agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dia terima daripada Allah adalah Al-Islam. Bapak, saudara hadirin yang berbahagia, sekarang kita berada pada tanggal 1 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini adalah lahirnya seorang makhluk Allah yang bernama manusia, yang sama dengan kita, diberikan oleh Allah yang sama kepada kita, tapi beliau punya kelebihan. Kita juga diberi oleh Allah apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kenapa kita tidak tersanjung menurut pandangan Allah? Bapak saudara hadirin yang berbahagia, pernah dalam sejarah mengatakan, kalaulah tidak karena engkau hai Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi. Istimewa. Kalau tidak karena engkau hai Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi. Satu, beliau disanjung. Kenapa tidak pula Nabi yang pertama muncul ke permukaan bumi, Adam alaihissalam? Apa yang menyebabkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhormat menurut Allah dan terhormat menurut manusia oleh lawan dan kawannya? Bapak saudara hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat kepada jasad yang kita miliki, Allah turunkan ke dalam jasad kita roh. Nabi juga pakai roh. Diturunkan kepada Nabi Muhammad itu ada namanya hawa nafsu. Kepada kita juga ada hawa nafsu diberikan oleh Allah. Kepada Nabi Muhammad itu diberikan akal. Kepada kita manusia juga diberikan akal. Kepada Nabi Muhammad diberikan kalbu, hati. Kepada kita juga diberikan.
Manakah letak kelebihannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 4 faktor yang diberikan kepada Nabi Muhammad, juga 4 faktor itu ada pula pada diri kita. Bapak saudara hadirin yang berbahagia, 4 faktor yang diberikan oleh Allah melalui kelahiran kita ke atas dunia oleh Allah ke dalam diri kita. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berangka membina, mengarahkan yang 4 komponen itu, roh yang masuk ke dalam jasad manusia dalam keadaan fitrah, kalbu yang diletakkan ke dalam diri manusia juga dalam keadaan bersih, hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia dalam keadaan stabil. Makanya akal yang diberikan oleh Allah pun juga dalam keadaan stabil. Bapak saudara hadirin yang berbahagia, akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang terletak di kepalanya, kalau dilihat di kepala manusia itu, kalau sejasadnya yang kita lihat bentuknya benar. Hati yang kita lihat dengan mata kepala yang bisa kita lihat, di dalam hati manusia ada segumpal daging. Yang dimaksud keempat faktor yang ada dalam diri manusia itu, ia ada tapi tak nampak. Dikatakan dia tidak ada karena tidak jelas, iya. Tapi dikatakan tidak ada, ia merasakan kepada kita. Makanya Bapak saudara hadirin yang berbahagia, keempat faktor itu adalah amanah titipan Allah kepada kita, supaya kita pelihara, kita rawat, dan kita jaga. Kemudian letakkanlah amanah itu kembali kepada posisinya. Untuk meletakkan ini, Bapak saudara hadirin yang berbahagia, Allah berikan bimbingan kepada kita. Bimbingan yang diberikan kepada manusia, termasuk kepada Nabi Adam, termasuk kepada Nabi Muhammad. Kita lihat Bapak saudara hadirin yang berbahagia, Allah memberikan bimbingan kepada Nabi Adam alaihissalam hanya 4 kali malaikat Jibril mengantarkan perintah. Dari sekian banyak nabi atau rasul yang mendapatkan bimbingan daripada Allah, hanya pada diri Nabi Muhammad sampai 4.000 kali malaikat mengantarkan petunjuk dan bimbingan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada diri umat Nabi Muhammad semakin banyak halangan, rintangan yang akan mempengaruhi 4 komponen tadi. Bapak saudara hadirin yang berbahagia, untuk meluruskan yang 4 komponen tadi, Bapak saudara hadirin yang berbahagia, Allah turunkan 4 sifat kepada Nabi Muhammad yang menjadi tolak ukur oleh Nabi Muhammad untuk mengembangkan sayap dan agama ke tengah-tengah masyarakat. 1. Sifat yang wajib ada pada Nabi itu sidik. Sidik adalah benar, adil, jujur. Apapun yang digerakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada lawan dan kawan, kepada orang yang disenangi dan kepada orang yang tidak disenanginya, dia tetap meletakkan garis pada keadilan. Keadilan itu di mana diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diambilkan dari petunjuk yang diberikan oleh Allah kepadanya. Itu yang disampaikan kepada kita rentetannya. Makanya pada manusia, apabila ada sifat jujur pada dirinya, ada sifat adil pada dirinya, insya Allah oleh lawan dan kawan pasti diakui. Kedua, yang wajib ada pada diri Nabi itu adalah fatonah, kecerdasan. Kecerdasan itu adalah lahir daripada akal manusia, karena agama sudah bilang, Allah sudah nyatakan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Makanya akal perlu dikembangkan. Iya, walaupun Nabi pertama kali diberikan ilmu kepadanya waktu diturunkan surat Al-Alaq, Iqra, 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 baca. Jawaban Nabi,
ma ana biqari'in. Ambo dak pandai membaca, dak pandai menulis. Akhirnya apa? Allah turunkan ke hati Nabi Muhammad itu dalam bentuk ilham ke dalam hatinya. Maka jadilah Nabi Muhammad hafal itu Al-Quran, peraturan yang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga di dalam ayat tersebut dikatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.